Hari keempat, Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen dengan tema Misteri Paskah, Sengsara, Kematian, dan Kebangkitan Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saudari-saudaraku umat Kristiani, umat Kristen apapun denominasinya, kita diajak untuk berdoa demi persatuan dan kesatuan kita. Bersatu dalam keberagaman, dalam cinta kasih, bukan untuk perpecahan, bukan karena kebencian dan dendam, tetapi dalam paradigma yang positif, saling menghargai, saling mengasihi, seperti yang didoakan Yesus sendiri, agar kita bersatu. Mari kita renungkan bahan-bahan Pekan Doa Sedunia pada hari ini. Hari keempat, Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen dengan tema Misteri Paskah, Sengsara, Kematian, dan Kebangkitan Yesus. Mari kita baca bacaan-bacaan yang ditawarkan kepada kita. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 3 ayat 7 dan 8. Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur dikutip dari Mazmur 16 ayat 5, ayat 7, ayat 10 sampai 11. "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan kedua dikutip dari surat Santo Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi
kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, renungan pada hari keempat dikutip dari surat Santo Ireneus dari Lyon yang hidup tahun 135 sampai 198 dari demonstrasi khotbah apostolik nomor 38. Allah Bapa sangat berbelas kasihan. Ia mengutus sabda kreatifnya ketika datang untuk menyelamatkan kita. Datang tepat pada waktunya, tepat dan tempat di mana kita kehilangan nyawa dan memutuskan ikatan belenggu kita. Cahayanya muncul dan tercipta. Kegelapan penjara menghilang dan menyucikan kelahiran kita dan menghancurkan kematian, menghilangkan belenggu yang sama di mana kita dibelenggu. Pertanyaan refleksi dapat kita renungkan. Kita tahu bahwa kita semua akan mati. Bagaimana kepercayaan kepada Yesus yang menghancurkan kematian mengubah cara kita melakukan pendekatan atas kenyataan ini dalam iman kepada Kristus? Allah membiarkan dirinya didorong keluar dari dunia ini dan dalam Yesus Kristus putranya disalibkan. Dia lemah dan tidak berdaya di dunia, dan itulah tepatnya cara, bahkan satu-satunya cara dia bersama kita dan membantu kita. Ungkapan yang disampaikan oleh Dietrich Bonhoeffer membantu kita untuk merenungkan kisah sengsara Yesus Kristus bagi kita. Sebagai yang bangkit, Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam hal apa persahabatannya menyemangati kita dalam hidup kita sehari-hari sebagai umat Kristen? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuliakan putra-Mu yang menjadi manusia dalam Yesus. Engkau telah membebaskan kami dari kematian berkat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Melalui kebangkitannya, Engkau membangunkan hati kami yang tertidur, mencerahkan semua orang yang mencari-Mu, dan menjadikan bintang pagi yang menyinari kami, yakni Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita bersatu dalam doa untuk persatuan umat Kristen. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya, semoga mereka semua bersatu, seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian
dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan iman kepercayaan umatmu, dan berilah kami damai sejahtera serta persatuan sesuai kehendak-Mu." Pandanglah kawanan domba Yesus, semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudari-saudaraku yang terkasih, umat Kristiani dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat memasuki pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Salve, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.